Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Putra dengan NIM 1802305. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali atau meresume apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Haifan Salam dalam mata kuliah teknik pembentukan logam, yaitu tentang sheet metal forming. Banyak produk yang dihasilkan dari proses pembentukan sheet metal forming, di antaranya itu lembaran logam, yaitu kebanyakan dari low carbon steel. Contoh produk semacam itu antara lain adalah meja yang dibuat dari flat logam, filing kabinet, almari, bodi mobil, dan lain-lain. Secara garis besar, ada dua proses yang dilakukan dalam sheet metal forming. Yang pertama itu adalah pemotongan atau cutting, yaitu ada shearing atau potong. Sheet yang akan dibentuk biasanya berasal dari gulungan atau coil. Sheet metal untuk memotong gulungan menjadi sebagian yang lebih kecil. Biasanya dilakukan dengan proses shearing menggunakan punch atau dice. Disebut shearing karena pemotongan dilakukan dengan prinsip pemberian gaya geser pada sheet metal melalui punch dan dice skema proses shearing. Yang selanjutnya itu ada blanking. Blanking itu adalah hasil potong akurat dengan clearance-nya sekitar 1% dari ketebalan plat yang dipotong. Yang kedua ini adalah ada bending atau penekukan. Proses bending sendiri adalah proses untuk menekuk, banyak dilakukan sebagai bagian dari proses pembentukan paper clips. Filing kabinet adalah contoh produk yang dibuat dengan proses bending. Selanjutnya ada juga roll forming. Roll forming merupakan pengelolaan continuous sheet metal untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang diinginkan. Umumnya untuk produksi massal, proses ini juga disebut control roll forming atau cold roll forming. Contoh produknya antara lain frame untuk pintu maupun lukisan, gambar, pipa atau tabung. Selanjutnya di sini ada stretch forming. Stretch forming figure illustration of stretch forming process. Aluminium skins for aircraft can be made by this method. Jadi biasanya aluminium yang ada pada pesawat itu dibuat dengan cara stretch forming. Selanjutnya di sini ada joining atau penyambungan dari plat, menyambung beberapa bagian hasil proses blanking dengan proses pengelasan. Biasanya laser welding atau yang ada di WS itu adalah las titik, atau juga bisa dengan menggunakan paku keling dan lain sebagainya. Bisa dipakai untuk menyambung plat dengan ketebalan maupun jenis yang berbeda. Banyak dipakai di industri otomotif, khususnya untuk menyambung bodi atau frame mobil yang memungkinkan untuk dilakukan dalam otomasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dari kuliah Bapak Haifan Salam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.